Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi ashabihi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ila jami'i ikhwani wa mu'minin wa jami'i waladi wa qurbi masyayikh wa sufiya wa qurra wa muslimin hadithin tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Khususan nama kita Hujjatul Islam Ibnu Al-Ghazali seluruh usul furu'in masyayikh Ustaz dan wahid saya abaina wa ummahina wa jiddatina masyayikh mu'allimina arwah jami'al mu'minin wa muslimin al-ahya'i wa masyayikh rabbina wa ghalibna fi barri bahna syu'lana wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, pada malam hari yang cerah ini kita diberikan kesempatan dan peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir dan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan ibadah kita berupa thalabul ilmi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita masih berada di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Kalau Nabi Ismail alaihissalam beliau menyerahkan lehernya, meletakkan lehernya untuk disembelih sebagai taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak disuruh untuk menyembelih, memotong leher kita, tak. Kita diberitakan untuk meletakkan telinga kita dekat majelis ilmu ini, tak dipotong telinga kita, tapi untuk mendengarkan ilmu, untuk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun masih kadang-kadang dianggap sebagai satu amalan atau ibadah yang berat, Buktinya kalau kedai selalu penuh, tapi kalau majelis ilmu seperti ini jarang penuh, jarang. Tapi alhamdulillah, ini adalah bagian dari alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ini adalah tanda atau ciri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita. Dan tidaklah hidayah ini kecuali hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak akan memperoleh hidayah ini kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan hidayah kepada kita. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, majelis ilmu yang seperti ini memang antara satu majelis yang insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mencari ilmu itu hukumnya fardu ain. Dan pasti kita pasti masih banyak hal-hal yang berlaku dalam hidup kita, amalan-amalan kita masih banyak yang belum bersesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada dalam hal ibadah, muamalah, kemudian hal-hal hati, akhlak dan sebagainya. Oleh itulah ilmu dan amal
ini satu pasangan yang tidak akan pernah terlepaskan, tidak boleh terpisah, ilmu dan amal. Ilmu tanpa amal namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal tanpa ilmu tersesat. Sebab ada kalanya dia beramal tapi tersilap atau tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ilmu dan amalnya tidak boleh terpisahkan. Dan ilmu dan amal ini masuk dalam rangkaian besar, yaitu ibadah. Itu ilmu dan amal. Ilmu dan amal ini masuk dalam rangkaian utama, yaitu ibadah. Bahkan ibadah ini menjadi satu-satunya tujuan atau matlamat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta, menciptakan kita. Itu adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali supaya mereka hanya menyembah, supaya mereka menyembah. Beribadah kepada Allah, itulah tujuan kita dicipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itulah hidup kita ini sudah sewajibnya, bukan hanya sewajarnya, sudah sewajibnya hidup kita ini mesti selalu bernilai ibadah. Bagaimana cara kita mewarnai hidup kita, mulai bangun tidur sehingga tidur lagi, itu bernilai ibadah, maka tentu mestilah dengan ilmu. Dengan ilmu. Ya, sepanjang hidup kita, sepanjang kita pagi sehingga nanti malam ini, pagi membuka mata sampai nanti menutup mata lagi, ya kita lakukan bangun, sembahyang, bekerja, berzikir, bermain, mengasuh anak-anak, bermuasyarah, bergaul dengan istri dan masyarakat. Itu setiap harinya kita lakukan. Bagaimana semua ini boleh dicatat sebagai ibadah? Itu mestilah dengan ilmu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itulah baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, al-ilmu imamul amal wal amal tabi'u. Ilmu itu pemimpinnya amal dan amal makmumnya. Ilmu itu pemimpinnya amal dan amal menjadi makmumnya ilmu. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dan Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah. Kenapa amal menjadi pengikut ilmu? Dan ilmu mesti didahulukan. Logik saja sebetulnya, teman-teman. Kita nak sembahyang, kita nak sholat, kita tidak akan mampu sholat kalau kita tidak pernah belajar tentang syarat rukun sholat. Seseorang datang ke masjid, dia anak masjid, niatnya baik nak sholat. Dia pergi ke masjid. Sampai masjid dia tak tahu macam mana nak sholat, tak tahu macam mana nak berwudu, tapi dia punya niat baik. Tak tahu wudu macam mana. Hanya dia tengok-tengok, orang wudu macam tu, dia tengok-tengok gitu. Supaya macam tu dia ikut. Itu amal karena tidak didahului ilmu. Oleh itulah ilmu mesti menjadi pemimpin daripada amal. Kenapa ilmu juga mesti didahulukan daripada amal? Dan amal ini adalah ibadah atas sebab dua hal. Yang pertama, supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuannya. Supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, karena ilmu yang diamalkan akan menumbuhkan rasa takwa atau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kenapa ilmu didahulukan daripada ibadah? Atas sebab supaya ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kalau tak diterima oleh Allah tak ada gunanya. Haba mansura, dia seperti seperti debu yang berterbangan, seperti abu, tidak ada manfaat. Ibadah sujud sampai dahi hitam, tapi tersilap kita. Bahkan kalau tersilap syariatnya mungkin masih boleh diselamatkan, tapi kalau sudah silap akidahnya bahaya. Kalau sudah silap akidahnya berbahaya. Oh, nampak dahi hitam, oh ya Allah, ternyata silap. Wudunya silap ya Allah. Ini pentingnya. Yang kedua tadi, supaya karena ilmu yang diamalkan berarti ilmu yang bermanfaat, ini akan menumbuhkan khasyatillah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah topik perbincangan kita pada malam hari ini. Kenapa? Sekarang saya mulakan yang pertama. Wa innama shara al-ilmu aslan matbu'an yalzamuka taqdimuhu 'ala al-ibadati li amrayn. Ahaduhuma litahsula lakal ibadatu wa tusallima. Adapun ilmu adalah menjadi asas yang diikuti oleh yang menjadi imam daripada amal atau ibadah, dan ia mesti didahulukan daripada ibadah atas sebab dua hal. Yang pertama tadi saya sebut supaya ibadah kita selamat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana tujuan ini boleh kita jelaskan? Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan macam ini. Fa innaka awwalan yajibu 'alaika an ta'rifal ma'buda thumma ta'buduhu wa kaifa ta'budu man la ta'rifuhu bi asma'ihi wa sifati dzatihi wa ma yajibu lahu wa ma yastahilu fi na'tihi. Pertama, kita wajib mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang kita sembah. Kita memang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita beriman kepada Allah. Namun kita hendak menyembah Allah ini, kita mesti mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemudian kita boleh sahih menyembah kepada Allah. Kalau seseorang menyembah Allah dengan cara beribadah, sholat dan sebagainya, tapi dia tidak begitu mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat-sifat, maka dia boleh tersilap akidahnya. Dia boleh berkeyakinan berkeyakinan seperti keyakinan mujassimah, kaum atau golongan yang menjisimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganggap Allah itu punya tempat, Allah itu di atas, Allah itu menganggap seperti itu. Ya, yaitu ta'ifah itu tangan Allah di atas tangan mereka menganggap Allah itu punya tangan seperti mana tangannya makhluk namun berbeza. Seperti itu silap akidah. Itu namanya akidah mujassimah, menjisimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia betul menyembah Allah, tapi silap mengenali tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang berbahaya. Jadi kewajiban kita yang pertama adalah kita mestilah mengenali Tuhan yang kita sembah, yaitu kita wajib mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita boleh mengenalinya? Kita boleh mengenalinya melalui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Asmaul Husna. Kemudian melalui sifat-sifat Allah. Nah, sifat Allah yang 20 itu wujud, tidak, baqa, mukhalafatu lil hawaditsi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu. Nah,
sama' basar, kana qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Masih ingat contohnya? Bapak masih ingat ya? Alhamdulillah. Bersyukur kita punya ibu bapak orang tua kita yang telah memberikan peluang kita belajar sendiri. Alhamdulillah. Itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui itu kita boleh mengenali Allah. Allah wujud. Bagaimana wujudnya Allah? Ini tidak boleh panjang nanti kalau kita bicara kasih. Jadi perbincangan ini utama. Tapi kita mesti mengenali Allah. Bukan sepakat kita hafal sifat-sifat itu, tapi kita juga perlu memahaminya dengan sebetul-betulnya, dengan seyakinnya. Allah itu wujud ada. Bagaimana wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita ini pun wujud. Kita ini ada. Ya, kita ini ada, kita pun wujud. Nah, tapi bagaimana perbedaan wujud kita dengan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini perlu kita kenali. Allah itu idam, maha awal. Maha awal. Kita ada yang awal, bapak kita, emak kita, atuk, datuk kita, awal dari kita. Itu pun boleh disebut sebagai kitab. Tapi kitab yang seperti apa? Yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita perlu meyakininya dan mempelajarinya. Itu perbincangan ilmu tauhid. Juga kita perlu wama yajibu wa ma yastahilu fi naqli. Kita juga perlu wajib mengenali Allah melalui sifat-sifat yang tidak layak ataupun sifat-sifat yang tidak patut atau sifat yang mustahil ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawan dari sifat 20 tadi itu mustahil semua. Ada kudus, fana, masalasu, al-hawadisi, ihtiyaju bi ghairihi ila. Itu lawan dari 20 tadi, mustahil semua. Baru kalau kita boleh mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah kita baru akan tumbuh keyakinan yang sahih dan akidah yang betul yang boleh menjadikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diterima karena kita tidak tersilap akidah. Farubbama ta'taqidu fihi wa fi sifatihi syai'an wal 'iyadu billah mimma yukhaliful haqqa fatakunu ibadatuka haba'an mansura. Kata Imam Al-Ghazali, boleh jadi seseorang yang gagal dalam memahami, mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, dia boleh saja berlaku dalam dirinya meyakini tentang Allah atau meyakini sifat-sifat Allah, namun wal'iyadu billah, semoga kita terjaga dari kesilapan ini, bahwa apa yang dia yakini itu ternyata tidak menepati perkara yang hak. Boleh jadi kalau tidak betul dalam meyakini sifat Allah, dia telah sembahyang, telah puasa, telah sujud, telah beribadah-ibadah yang lain, tapi keyakinannya silap tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan menjadikan apa? Fatakunu ibadatuka haba'an mansura. Ini akan menyebabkan ibadah yang dia lakukan itu tidak ada gunanya, seperti habuk yang berterbangan, sebab silap akidah. Waqad syarahna ma fi dzalika min al-khatar al-'azim fi bayan ma'na su'il khatimah min kitab al-khawf min jumlati kutub Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali telah menjelaskan perkara ini, yaitu bahaya yang besar dalam hal akidah ini. Telah dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin pada tajuk Su'ul Khatimah. Summa yajibu 'alaika. Tadi setelah kita tadi kan disebutkan bahwa kita wajib mendahulukan ilmu baru ibadah atas sebab-sebab yang saya sebut tadi. Pertama agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara ibadah kita diterima oleh Allah? Satu tadi sudah kita bahas, yaitu kita wajib mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan keyakinan dan akidah yang sesahih-sahihnya. Yang kedua, summa yajibu 'alaika an ta'lama ma yalzimuka fi'luhu min al-wajibat asy-syar'iyyah 'ala ma umirta bihi li taf'ala dhalika wa ma yalzimuka tarkuhu min al-manahi li tatruka dhalika. Yang kedua, supaya ibadah kita diterima oleh Allah selepas kita betul dan sahih keyakinan kita, yaitu kita wajib mempelajari syariat, ilmu syariat, ya, berupa kewajiban syariat, fardu ain, fardu ain, tentang apa saja yang diwajibkan kepada setiap muslim, sholat. Sholat ini pun di dalamnya bermacam-macam syarat untuk sholat, wudu, bersuci, mandi besar, haid, nifas, istihadah. Nah, ini dalam bab tohar semua. Itu masih sholat, puasa, syarat untuk puasa, perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa, perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Zakat, kita wajib mengetahui bagaimana zakat itu, apa saja yang diwajibkan daripada zakat. Haji macam itu ya. Ini kewajiban syariat. Kenapa kita wajib mempelajari ini? Supaya kita boleh mengerjakan kewajiban syariat itu, dan kita boleh menjauhkan diri kita daripada terjerumus dalam melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Jadi kita perlu dengan belajar halal, haram. Ini syariat atau syariat. Kita wajib untuk belajar ini. Apabila kita tidak mahu belajar benda-benda ini, fakaifa taqumu bi ta'atin la ta'rifuha ma hiya wa kaifa hiya wa kaifa yajibu an taf'ala am kaifa tajtanibu ma'asi la ta'lamu annaha ma'asi. Kalau kita tidak mahu belajar pasal syariat, hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita boleh melakukan ibadah taat kepada Allah tapi kita tidak tahu bagaimana apa taat itu, bagaimana ibadah-ibadah itu, bagaimana caranya, apa yang wajib dalam ibadah itu, dalam ketaatan itu, apa yang wajib kita lakukan dan apa saja yang wajib kita jauhi. Kita nak menghindarkan diri dari perkara haram, tapi kita tak tahu haram itu benda-benda apa saja yang haram, perbuatan, makanan apa saja yang haram, kita tak tahu. Bagaimana kita nak menghindarkan diri dari perbuatan haram? Ini kita perlu tahu, wajib mempelajarinya. Kita nak menjauhkan diri daripada perbuatan dosa atau maksiat, tetapi kita la ta'lamu anha ma'asi. Kita tak tahu bahwa benda yang kita lakukan itu sesungguhnya maksiat. Ya Allah. Akhirnya kalau tak tahu, maka hatta rajuki anus. Kalau kita tak tahu, maka kita akan terjerumus. Tapi kalau kita tahu, maka insya Allah kita akan mampu menghindarkan diri daripada perbuatan maksiat. Itu insya Allah. Fal ibadatus syar'iyyah, maka ibadah-ibadah syariat itu seperti apa? At-taharati, seperti bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, dan bersuci daripada najis. Dan bersuci ada 3, hadas kecil dan hadas besar, kemudian bersuci daripada najis. Hadas kecil dengan wudu, hadas besar dengan mandi besar atau mandi jinabat, bersuci dengan dari najis, ya disucikan najis itu. Najis ada 3, mukhaffafa, mutawassithah, mughalladhah. Nah, ini kita wajib tahu. Nanti kalau tak tahu ini, pergi ke padang, kemudian kaki dijerat anjing, wah dia pening, macam mana anjing ini, marah anjing itu dibunuh. Bukannya najisnya tapi anjing itu dibunuh. Padahal setelah dijerat anjing saja. Insya Allah itu taharah. Kemudian apalagi? Wassalati, sholat ini kita wajib tahu.
sholat, bagaimana wudhu yang betul, sholat yang betul, sujud yang betul, syarat rukunnya, bacaannya macam mana, Fatihahnya yang betul, mengikut ketentuan. Ya Allah, ini panjang ini. Wassomi, puasa, kita mesti wajib tahu. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Yajibu an tu'allimaha bi ahkamiha, an ta'lamaha bi ahkamiha wa syara'iha hatta tuqima. Semua tadi itu kita wajib mengetahuinya, wajib belajar tentang hukum hakamnya, termasuk syarat-syarat dan rukunnya dan batal-batalnya, supaya kita boleh sempurna dalam menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak belajar, ataupun memang tidak mau belajar, ataupun karena sibuk sehingga tidak sempat untuk belajar, atau tidak menyempatkan diri atau meluangkan masa untuk belajar, apa yang berlaku? Farubbama, kata Imam Ghazali, farubbama anta muqimun ala syai'in sinina wa azmanan mimma yufsidu 'alaika taharataka wa shalawatika wa yukhrijahum an qawli ma waqi'atin ala wifaq sunnah. Boleh, maka akan berlaku satu keadaan yang mana kita melaksanakan ibadah itu bertahun-tahun, sholat bertahun-tahun, udah sholat bertahun-tahun, sekarang umur 40, diwakil balik umur 10 kan, berarti sudah sholat selama 30 tahun, sudah sholat 30 tahun, atau puasa sudah 30 kali. Tetapi kita tidak sadar bahwa sepanjang masa kita beribadah itu kita telah melakukan perkara-perkara yang menghancurkan ibadah kita sendiri. Sama ada karena rukunnya tidak terpenuhi atau syarat-syaratnya tidak dilaksanakan, dan menyebabkan ibadah yang kita lakukan itu sudah keluar dari sunnah, sudah keluar dari ketentuan syariat. Ini akibatnya. Contoh Tuhan. Ini kalau dicontohkan lebih senang untuk mengingat. Beberapa minggu lepas saya berjumpa dengan seorang kawan, dengan seorang kawan perempuan, seorang ibu suri, bincang-bincang. Dia malu kalau berbincang pasal-pasal hukum hakam. Kebetulan masa itu ada suaminya, jadi agak terbuka sedikit. Dan saya lontarkan masalah-masalah tentang perempuan, bagaimana haid, bagaimana nifas. Kemudian bagaimana mengenali darah haid. Darah haid ini yang banyak macamnya. Ada yang qawi, ada yang khafif, kuat, ada yang ringan. Kemudian bagaimana menghitungnya? Saya tanya, contohnya seperti ini macam ini. Dicontohkan, contohnya keluar darah tarik satu keluar darah. Kemudian tarik 2 tidak keluar, pada hari kedua tidak keluar, hari ketiga keluar, hari keempat keluar, hari kelima tidak keluar. Semenjak hari pertama dia keluar, dia tidak sembahyang. Ini sepertinya difahami oleh mayoritinya perempuan yang kurang begitu paham tentang hukum agama. Kalau keluar darah, sudah tak sembahyang. Hari kelima tak keluar, hari keenam tak keluar, hari kelima tak keluar, hari keenam tak keluar, maka hari ketujuh tak keluar. Dia beranggapan ini sudah selesai, maka dia mandi. Tarik 1 sehingga tarik 6
dianggap itu aib, tapi tujuh dia mati. Saya tanya, dikira tak berapa jam keluar dari itu? Mulai tarik 1 hingga tarik 6 tadi. Tak dikira, tidak dikira, karena tidak biasa menghitungnya. Kemudian agak-agak berapa? Sedikit-sedikit besar, yang masih sedikit. Kalau dikumpulkan 24 jam ada tak? Sedikit-sedikit. Sedikit, tak sampai. Sedikit, dan tambah itu sedikit, kalau sedikit ya, itu tidak cukup. Baru saja sekali itu bukan ada air. Kalau tidak mencapai 24 jam, terkejut dia. Macam saja. Dan ini seperti ini sudah biasa saya lakukan sepanjang hidup saya. Walhal kesimpulannya dia nak belajar lagi kepada Ustaz, karena malu belajar kepada Ustaz. Nah, itu. Alhamdulillah. Hidayah Allah masuk melalui perbincangan ringan masa makan makan. Ini satu contoh teman-teman. Dan saya yakin realiti ini banyak berlaku dan kita jumpai di masyarakat. Bahkan mungkin tidak jauh-jauh, mungkin ini berlaku di kalangan Nabi Muhammad kita. Setelah keluar darah dan darah. Padahal darah yang keluar itu ada 2 macam. Dari segi keluarnya ada yang terputus-putus, ada yang terus. Terus ini maknanya terus, bukan berarti seperti air keran tuh, tak. Sedikit, tapi beri disebut keterusan sampai 24 jam. Tapi ada yang sedikit, sampai 3 atau 4 hari baru mencapai 24 jam. Ini contoh tentang tentang perempuan, tentang laki banyak. Saya kadang mengingatkan dekat bilik air. Kadang saya nampak ada orang berwudu, saya perhatikan. Nampaknya dia berwudu sikunya yang atas ini tidak terbasuh. Ini masalah di tempat ini mah siku ini dia tidak terbasuh dengan sempurna. Padahal membasuh siku ini punya wajib. Ya. Kenapa? Ma'ala yakimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Membasuh tangan diwajibkan sehingga siku. Siku ini kaidahnya akan menjadi sempurna terbasuh apabila dilebihkan. Kan gitu. Maka melebihkan ini sebagai satu kepastian untuk terbasuhnya siku, maka melebihkan ini punya wajib. Maka yakin berwajib billahi bahwa wajib itu kaidah fikih. Wajib dilebihkan sehingga pasti siku ini terbasuh. Seperti itu. Ada juga kadang-kadang nampak kalau sujud atau berbuka yang belakang ini terbuka, yang belakang ini terbuka. Ini wajib ditutup. Awalnya ikan ini pusatnya sampai ke belakang ini, bukan pusat yang depan aja. Ini sampai belakang. Ini belakang, baru yang belakang ini wajib tutup. Kadang-kadang t-shirtnya pendek, masa ruku atau sujud itu nampak yang belakang dah. Waternya pun nampak juga. Akhirnya kulitnya ternampak. Sayangnya sepertinya itu hal yang biasa yang dia tidak sadar. Tengok umurnya pun sudah lebih daripada 25 tahun. So berapa tahun dia sepanjang macam itu? Tidak sah. Tidak sah. Kasihan. Ada juga suatu ketika sahabat ditanya, Ustaz, bagaimana kalau percikan air kencing itu, Ustaz? Kadang-kadang kita ketika airport kencing, kemudian kita perasaan ada satu titik atau 2 titik air kencing itu terpercik ke dalam dekat saluran kita yang paling bawah. Macam mana? Najis tuh. Najis. Tapi ramai yang menganggap itu tidak najis atau dianggap perkara biasa. Terpecik sedikit je, satu jarum je. Terpecik air kencing satu jarum saja. Dapat tidak najis, Masya Allah. Itu najis. Kalau najis pakaiannya maka tidak sah sembahyangnya. Antara syaratnya sholat wajib suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Nah, itu ya Allah. Itu akibatnya kalau tidak mempelajari ilmu syariat. Nah, itu contoh.
Belum lagi mandi besar. Ya Allah, mandi jinabat. Macam mana mandi jinabat ini? Kadang-kadang buka pun masih ada apa? Ada lotionnya, tangan ataupun muka masih ada make upnya, ada apa? Kosmetiknya pun mengandungi oil, mandi aja. Ataupun rambutnya guna minyak rambut dan dia tidak pakai shampoo, bagaimana? Boleh sah mandinya karena air tidak merasuk, tidak mengenai kulit ataupun rambut, ataupun kuku kaki ataupun tangan kita. Itu wajib hukumnya bahwa kuku hitam ini paling mesti bersih. Air wajib masuk ke dalam bawah kuku. Ya Allah, ini perkara-perkara kecil yang membuat tadi boleh menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak mengetahui syarat dan rukunnya. Kemudian alasan yang ketiga ataupun sebab yang ketiga supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita wajib mempelajari ibadah-ibadah yang bersifat batin. Summa madaru hadha sya'ni alban 'ala al-ibadatil batinah allati hiya masa'il qalbi allati hiya masa'il qalbi yajibu an tu'allimaha min at-tawakkuli wat tafwidi war ridha was sabri wat taubati wal ikhlas wa ghairi dzalika mimma sayati insyaallah ta'ala. Yang ketiga, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib mempelajari ibadah-ibadah batin. Tadi keyakinan, akidah itu letaknya dekat hati. Yang kedua syariat. Yang ketiga kita wajib mempelajari tentang ilmu batin. Maksudnya adalah ibadah batin. Seperti apa contohnya? Tawakal. Kemudian ridho, sabar, taubat, ikhlas, dan lain sebagainya. Ini ibadah-ibadah batin yang berkait rapat dengan ibadah syariat. Wajib kita pelajari. Dan kita juga wajib mempelajari perkara-perkara yang boleh menyebabkan ibadah kita hilang begitu saja, seperti as-sukhti, emosional. Sukhti ini emosional, marah. Marah ini ada syaratnya, ada ketentuannya. Marah yang seperti mana yang dibolehkan dan marah seperti mana yang tidak dibolehkan. Kemudian al-amal yaitu melamun, tulul amal, panjang angan-angan, boleh. Kemudian riya, menunjuk-nunjuk, amalan menunjuk-nunjuk. Wal kibr, sombong, ujub. Ini semua perkara ini perlu juga kita pelajari supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua ini pun juga sudah dinyatakan dan diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui beberapa firman, yaitu antara lain wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan bertawakallah kalian kepada Allah jika kalian betul-betul beriman kepada tawakal. Syukur, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah jika memang kalian betul-betul menyembah kepadanya. Syukur, pada tahap syukur. Sabar, wasbir wa ma sabruka illa billah, dan bersabarlah. Wa ma sabruka illa billah, dan sabarmu itu hanya tunjukkan kepada Allah, tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tabattal ilaihi tabtila, ikhlaslah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Ini semuanya sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Oleh itulah tuan-tuan, beginilah antaranya beberapa
memberhentikan kita untuk mempelajari ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu akidah dan juga mempelajari ilmu akhlak. Yang pertama tadi tentang akidah, itu ada ilmu tauhid. Yang kedua tentang ibadah atau syariat, itu adalah ilmu syariat. Yang terakhir tadi tentang ibadah batin, itu adalah akhlak. Sudah lengkap semua. Akidah, syariat dan akhlak. Dalam bahasa yang lain, iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Inilah Islam. Islam itu adalah isi iman, Islam, ihsan. Itulah dinul Islam. Contohnya, insyaallah demikian. Sebelum saya akhiri, mungkin ada soalan-soalan, kita silakan. Alhamdulillah, apa yang kita pelajari daripada kitab Minhajul Abidin yang ditanif oleh Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, menjadikan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang berusaha meningkatkan takwa dan takut kepada insyaallah ada soalan tentang qanaah. Qanaah ini menerima. Kata orang Jawa menerima apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sama ada pemberian itu secara langsung ataupun pemberian itu melalui hamba Allah yang lain. Itu qanaah. Sama ada ia sedikit atau banyak, itu kita menerima. Jadi qanaah macam itu. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya kita ditentukan rezeki kita melalui pekerjaan kita yang bermacam-macam. Ya, kita yang ada kasih bermacam-macam pekerjaan. Itu tentu Allah. Kita mempunyai istri yang bermacam-macam pula, ya, perangai, kepakaran, sifat dan sebagainya, yang akhirnya oleh Allah ditakdirkan menjadi pendamping untuk kita. Itu semuanya ketentuan. Ada kalanya pula rezeki ini karena ia adalah hak Allah, kadang-kadang ia lancar, kadang-kadang tidak lancar. Kalau gaji nampak gaji ini, ada kalanya lancar, ada kalanya tak. Contoh yang tak lancar misalnya, bulan ini Allah uji, beberapa anak kita sakit, hanya perlu diobati, akhirnya mengambil sebagian dari gaji kita. Yang dirancang bulan ini nak beli ini, nak beli itu, nak pergi sana, nak pergi sini, tak jadi lagi. Kalau di dalam hati dan batin kita menyadari sesadar-sadarnya bahwa semua ini adalah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, semua ini pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hati kita tidak akan pernah ada rasa menyesal. Tidak akan ada. Kita akan terima. Dan ciri khas orang yang di dalam hatinya memiliki sifat qanaah ini, ia akan mudah melafazkan alhamdulillah. Dia akan banyak syukur kepada Allah. Sebab qanaah ini menerima apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada berupa harta benda ataupun yang bukan berupa harta benda. Misalnya hari ini keuntungan diatur orang lain, mungkin hasil perkongsian perniagaan dikhianat ataupun dibawa lari orang lain, ya sedih hati. Tapi kalau segera ditutup
rasa itu dengan keyakinan bahwa semua ini ketentuan Allah. Semua ini ketentuan Allah. Wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Segala perkara yang baik dan perkara yang tidak baik, yang positif ataupun negatif, ini semuanya bimasyiatillah, atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati kita sembuh. Oleh itulah antara pahala yang besar diberikan oleh Allah ketika seseorang itu menerima musibah adalah apabila ia mengucapkan alhamdulillah. Kalau ada musibah diajarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu standar. Atasnya lagi ada, yaitu alhamdulillah. Sanggup tak? Sanggup tak? Kalau sanggup, hebat hatinya. Sebab yang meyakini bahwa musibah yang Allah berikan itu pada hakikatnya adalah suatu pertunjukan wayang daripada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala nak tunjukkan sayangnya kepada sahibul musibah. Allah tunjukkan sayangnya kepada orang atau hambanya yang diuji. Sebab besar sekali fadilah atau keutamaan musibah. Kalau besar, satu orang yang kena musibah dia dapat pahala sabar. Apabila sabar. Dapat pahala sabar. Nomor 2, kalau mulutnya tak ucap alhamdulillah, berarti dia memang betul-betul super sabar, dapat pahala. Jadi itulah, sedih kalau memang kehilangan anak, ya sedih, menangis, itu biasa, itu manusiawi. Kalau melafazkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu standar saya besar. Sebab mengembalikan semuanya ini ada kepada Allah. Tapi kalau lebih tinggi lagi, sebut alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah, Engkau takdirkan semua ini ya Allah. Saya menerima ya Allah, saya walaupun hatinya menangis, tapi menerima dengan senang hati. Ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pasti Allah Maha Bijaksana, dan pasti Allah Maha Sempurna dalam mentadbir makhluk. Dan pasti apa yang dibuat dan syar'ankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dikehendaki oleh Allah, ini pasti adalah yang terbaik. Yang terbaik. Itu orang. Tapi perbincangan Quran seperti itu. Menerima. Allah, saya jadi teringat ada satu kisah disebutkan di dalam kitab. Kisah ini berlaku pada zaman sebelum zaman baginda Rasulullah SAW. Yaitu kalau tak silap zaman-zaman Nabi Isa. Ada seorang suami, seorang yang soleh, seorang suami yang soleh. Dia diuji oleh Allah memiliki istri yang fasik. Istri yang fasik. Macam mana fasik ini adalah istri yang fasik ini mulutnya macam cili padi gitu turunnya. Kemudian sehari-hari tidak puas kalau tidak menyakiti suami. Macam itulah orang fasik. Tapi suami ini sabar, dan dia tidak tergerak dalam hatinya untuk menceraikan istrinya. Walaupun secara syariat dia boleh menceraikan istrinya, tapi dia tidak menceraikan istrinya. Dia sabar, menerima atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia terima ketentuan Allah. Akhirnya pada satu tahap, ketika dia setiap pergi ke hutan, dia mencari apa? Kayu. Maka ketika dia pulang akan datang harimau.
Dan harimau ini membantu dia untuk membawakan kayu bakar untuk dibawa ke rumah. Dan itu berlaku bertahun-tahun. Rupa-rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan kesabarannya karena tidak dilayani istrinya, digantikan oleh Allah berupa pelayanan daripada harimau. Dan ini berlaku bertahun-tahun. Setiap petang menjelang malam dia balik ke rumah membawa kayu bakar, dan yang membawa itu harimau sampai rumah tetap untuk beribadah lagi. Esoknya macam terus, sehingga istri yang fasik ini mati. Sampai istrinya mati, dia berkahwin lagi dengan wanita yang solehah. Wanita yang solehah, dia dapat pelayanan dari istrinya dengan baik. Ya, kehidupannya sakinah mawaddah warahmah. Selepas dia mendapatkan istri yang baik ini, harimau itu sudah tak ada lagi. Dia setelah pergi ke hutan, dia balik bawa bakar sendiri. Harimau itu tak ada lagi. Ini disebutkan di dalam kitab tulis kisahnya. Tanyakan teman-teman, betapa sabarnya dia menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah qanaah, menerima atas semua qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita, walaupun kita banyak membaca dan kita sudah mengetahui perkara-perkara ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan itu kita. Ini Rabbul Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.